Ah, Halo anak-anak ibu. Baik, sebelum kita mulai ya, ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, silahkan ketua kelas boleh berdoa. Siapkan. Siap, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak itu semua, hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir ya? Ibu. Ingat ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat semua ya, Nah Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Walaupun beberapa minggu ini cuaca itu agak panas ya. Iya. Kadang panas, kadang mendung. Ada yang sakit nih? Pilek-pilek demam gitu ada nggak? Ada. Ada yang pilek ya? Ada. Ada yang demam juga batuk ada ya? Ada. Lagi musim ya? Ya. Walaupun cuaca lagi tidak menentu, hujan, panas, terik. Kemarin itu terakhir sampai 36 derajat kalau nggak salah dilihat ya. Iya. Sampai baru hari ini panas terik kali. Setelah itu malah musim badai ya kan? Iya. Sampai pohon tumbang ya kan? Jadi anak-anak ibu, walaupun ya cuaca tidak menentu ya kan, tapi harus tetap semangat ke sekolah ya kan. Kalau anak ibu bisa ke sekolah, selagi masih bisa menempuh perjalanan, ayo datang ke sekolah. Ayo kita belajar dulu ya. Walaupun susah payah nih ke sekolah, melewati rintangan jalan di rumahnya becek. Ada becek rumahnya? Ada ya, becek ya. Tapi tetap berjuang ke sekolah ya. Ya. Tetap selamat kan? Ya. Tetap semangat walaupun rintangan seperti apapun ya. Tetap semangat datang ke sekolah. Oke. Ingat nggak sebelumnya kita belajar apa? Sebelum yang kemarin itu kita belajar tentang apa sih? Coba ada yang ingat nggak? Tentang pernikahan, pernikahan dini. Ya, kita kemarin kan ada nih belajar tentang pernikahan dini, ya, pernikahan dini bahwa kita itu kalau ingin menikah dipersiapkan dulu. Nah, jangan melakukan pernikahan dini karena tubuh dan mental itu tidak siap. Belum siap gitu ya kan. Sama seperti pembelajaran yang mau kita bahas kali ini yaitu tentang pergaulan dan giat dalam bergaul. Jadi kalau kita salah bergaul kan bisa jadi pernikahan dini ya. Ya. Salah pergaulan. Nah, karena itu di sini ibu mengajarkan bagaimana giat dalam bergaul supaya nanti anak-anak ibu tidak salah dalam bergaul. Sebelum itu nih, nah ibu pengen tahu dulu nih, penting nggak kita itu berteman? Penting nggak kita itu bergaul? Penting. Ya, penting kita berteman, membangun relasi, membangun
kalau kita dalam berteman itu sebaiknya itu kita berteman yang sehat, ya, berteman dengan hal yang positif, dan membangun komunikasi yang baik, toleransi, menghargai pendapat kawan, saling mendukung, motivasi, dan memberi dan saling tolong. Oke, baik, tepuk tangan. Bagus ya, sekalian dan Ibu sudah mau mengungkapkan pendapatnya, dan ya benar sekali bahwa kalau dalam berteman itu kita harus membangun komunikasi yang baik, toleransi, paling penting itu toleransi, ya, toleransi bahwa kalau temannya kita harus paham gitu, kalau temannya mau ibadah, mau sholat, jangan diganggu gitu loh. Kalau temannya mau, saya mau sholat dulu ya, misalnya lagi ngerjain sesuatu, tinggalin dulu. Kalau dia mau sholat, iya silahkan, dipersilahkan gitu. Jadi ada toleransi di sana, ya kan? Ada toleransi di sana. Kalau kita kayak oh iya silahkan gitu kan, jadi kan sama-sama nyaman karena ada toleransi, sama-sama nyaman, ya kan? Baik, jadi kira-kira seperti itu ya Nak, cara membangun hubungan yang baik dengan teman, cara untuk bergaul, ya betul seperti yang saya ya. Oke, baik, kita bisa ini langsung saja masuk kepada materi ya. Ini yang akan disampaikan sedikit ya. Oke, ini kita akan bahas sedikit materi ya. Nah, ini kan remaja gaul dan kiat dalam bergaul. Ini tahap-tahapannya. Nah, ini tadi kita sudah lalui tahap-tahapannya. Jadi ini udah ada kelompok ya, sudah ada kelompok. Jadi ini ada kita kelompok ini tadi ya, 3 kelompok. Oke. Ini materinya. Ini ya. Coba kalian lihat materi ini. Akibat dari salah gaul. Kenalan di media sosial, bocah kelas 6 SD disetujui 2 pria lalu dijual di online platform. Ini kelas 6 SD gitu, ya kan? Coba bayangin anak kelas 6 SD baru ikut sekali kalau masih SD gitu. Nah, 12 tahun ya, 12 tahun. Ada yang masih kecil lagi kan? Masih kecil lagi. Berarti kan di sini kan harus hati-hati betul dalam bergaul ini. Ini nyata kan? Ini nyata adanya kalau memang terjadi gitu. Karena ini berita dari Facebook Medan. Jadi memang terjadi sama anak ini, kenalan di media sosial. Berarti adik kalian, kalau kalian punya adik ya kan, punya sepupu, punya anak kecil yang memainkan HP, itu dilihat-lihat ya, itu dilihat-lihat, itu megang HP-nya, apa yang dia lihat gitu loh, dia mau komunikasi sama siapa gitu loh, jadi jangan sama siapa, karena yang namanya anak di bawah umur ya, apapun yang terjadi pada anak di bawah umur adalah dinyatakan korban gitu ya. Nah, secara undang-undang itu seperti itu ya Nak. Jadi walaupun nih ceritanya misalnya anak SD-nya yang mau gitu, anak SD-nya yang mau di media sosial itu dia sendiri yang mau yang mencari gitu, tapi di dalam kategori undang-undang perlindungan anak di bawah 18 tahun itu masih perlindungan orang tua ya, ada di bawah umur. Jadi siapapun yang melakukan tindakan seperti ini, tindakan kekerasan
berjumpa berbahaya, ya, berbahaya sekali. Jadi nanti entah diculik, ya kan, kamu kita kan diculik, entah dibawa kemana. Jadi jangan pernah kenalan di media sosial dan ketemu tanpa ada orang lain gitu. Bahkan kalau mau ketemu itu rame-rame, bawa 5 kawannya gitu. Iya, kita nggak tahu ya modus orang. Ada modus perampokan, ada modus penipuan ketika mengajak bertemu kan, ada modus pelecehan. Kita nggak pernah tahu. Ya, makanya kalau di media sosial bertemu sama seseorang itu hati-hati. Ada juga yang dia profilnya ini, pas ketemu profilnya lain, gitu kan? Pas dicek profilnya anak sekitar umur 17, pas ketemu saya bapak-bapak. Jadi kan, jadi kan diculik. Kan? Nah, oleh itu hati-hati. Nih dalam segi kesehatan juga, ini adalah kanker. Ini adalah kanker rahim ya. Kanker rahim ini itu disebabkan dari gonta-ganti pasangan. Ketika gonta-ganti pasangan, itu kan karena pergaulan bebas ya. Gonta-ganti pasangan. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya kanker rahim. Ya. Nih, satu lagi. Ini masalah kesehatan juga, ya kan? 57 orang meninggal di Bengkali loh, di Riau ya kan? Di Bengkali Riau akibat HIV dan AIDS. Ya. Ini gara-gara pergaulan bebas juga ini, hati-hati. Ya, bisa juga karena gonta-ganti pasangan. Ya. Namanya kalau namanya pasangan itu kan kalau pas mau menikah itu periksa dulu puskesmas. Ini sehat, nikah. Ya pasangannya cuma satu itu aja. Tapi kalau yang gonta-ganti, ini akibatnya ya. Penyakit menular. Nih, ini seperti ini nih, yang kena penyakit AIDS nih, urus kering tembak. Badannya tuh dimakan sama virus gitu. Istilahnya seperti itulah ya. Makanya jauh bilang itu yang namanya pergaulan bebas. Itu yang namanya dipilih. Selanjutnya nih, remaja gaul yang seharusnya. Harusnya mana nih sukses di akademi ini yang harusnya. Yang kedua, sukses dalam berteman dan bergaul. Nah, ini tipsnya. Tips untuk sukses dalam bergaul. Dia dalam bergaul. Nah, harus jujur nih. Jangan mengotak-ngotak terus, jangan mengotak-ngotakin kawan terus. Akhirnya kamu nggak percaya. Nggak percaya nanti kamu nggak mau lagi gitu kan. Kalau cuma bohong. Nah, harus jujur. Lalu mampu bekerja sama dan toleransi. Artinya kan kalau kerjasama dan toleransi ini artinya memaklumi. Bisa lah memaklumi kayak kawan mengolah tadi ya udah. Biarlah kawan nanti sholat dulu, ibadah dulu. Nanti ada kawan yang non muslim mau ibadah, kalau kita ada kegiatan lain aku nggak bisa hari minggu gitu. Karena aku ada ibadah, ya jangan dihalangi temennya mau ibadah. Misalnya temennya non muslim kan, ya silahkan hari itu mau ibadah, hari Sabtu ada kegiatan mau kerja kelompok nih, kamu nggak bisa. Satu minggu nggak bisa deh. Hari Sabtunya mau ada acara ini apa namanya, Natal, acara persiapan Natal, kayak tahun itu mau ngajak main nih hari Sabtu. Nggak bisa hari Minggu aku ada acara persiapan mau latihan Natal katanya. Oh iya, oke besok dia tahun bisa. Nah gitu loh, toleransi itu seperti itu ya. Oke sip. Nah gitu. Kapan kau bisa aja, ayo kita main. Nah gitu, itu toleransi itu. Jadi jangan memaksakan. Nah, jangan memaksakan kehendak kita. Orang harus mau juga gitu, nggak bisa. Itu namanya nanti nggak ada toleransi. Jadi disesuaikan aja. Kapan bisanya ya kita berdiam, gitu ya. Lalu menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baiknya salah satunya ya tadi dengan toleransi, dengan komunikasi. Nah, komunikasinya yang baik, jangan yang kasar. Jangan sedikit membentak gitu. Yang sedikit merajuk, marah gitu.
hubungan baik kalau seperti itu. Jadi kayak enjoy aja ya. Berkawan tuh kayak enjoy aja lah. Kayak dia nggak bisa ya udah nggak apa-apa, besok aja gitu kan. Nah seperti itu kalau untuk menjaga hubungan baik. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan gitu lah. Menjaga hubungan baik itu seperti itu. Kayak ya udah lah enjoy aja gitu. Nah seperti itu ya nak. Saling mendukung di atas kebaikan. Misalnya nih temennya rajin nih. Pada suatu ketika temennya rajin sholat, sebelumnya bolong-bolong malas-malas. Jangan ngejek. Ustazah nih gitu. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Atas, Pak Ustaz dia udah rajin sholat, gitu. Mau masuk surga. Jangan kayak gitu, didukung temennya, gitu kan? Didukung temennya kalau mau baikkan, gitu ya kan? Didukung, bagus, rajin sholat, mantap, gitu, kayak gitu. Dukung temennya. Pas temennya tuh mau sholat, gitu kan? Terus saling menjaga, memotivasi, saling ya, menguatkan, saling menguatkan. Terus tuh saling memberi, menolong, dan saling kalau mau bersenang-senang main team up boleh. Di dalam hal silakan. Nih, menjaga keharmonisan dalam bergaul. Ini sering nih senyum, sapa, salam, tolong dan umum gitu. Berpakaianlah yang baik, ya kan? Terus percaya diri, menghargai pendapat orang lain itu penting. Kadang-kadang nggak mau menghargai atau nggak mau dengar pendapat orang lain, jangan dengerin pendapat orang lain. Di depan temannya gimana, dengerin sama-sama, baru ambil keputusan gitu ya. Memberi perhatian yang baik, karena nggak kaumnya nggak masuk, apa ditanya kenapa nggak masuk gitu kan, nggak masuk sekolah kan, kenapa nggak masuk sekolah, sakit apa, itu bentuk perhatian gitu, bentuk perhatian. Nah, ya, kira-kira inilah materi kita agar kita sukses dalam bergaul. Ya, kira-kira seperti ini agar kita sukses dalam bergaul. Baik, anak ibu dari materi ini, dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi, gimana pendapat kalian? Apakah dalam bergaul seperti yang tadi, kalau dalam pengalaman yang pernah ada di kalian, ada nggak yang pernah kayak chat di media sosial kenalan, ternyata ada yang ditipu? Di sekitaran kalian ada nggak yang ditipu? Ada yang disuruh apa gitu kenalan di media sosial, anak-anak di sekitar rumah ada seperti itu nggak? Ada pernah kejadian nggak? Nggak ada ya. Kamu bilang ada ya. Mudah-mudahan di kita ini nggak ada ya kejadian yang seperti tadi anak kelas 6 SD. Sebenarnya tadi di Medan itu ya, anak kelas 6 SD dan dilecehkan. Semoga itu tidak terjadi. Oke, baik. Kira-kira inilah materi kita hari ini. Nah, sebelum itu kita mengerjakan ini dulu ya dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini ada beberapa soal yang ingin Ibu bagikan. Nah, silakan nanti didiskusikan ya. Nah, nanti bisa didiskusikan ya. Oke, untuk
silakan boleh untuk diskusi ya. Ibu kasih waktu untuk diskusi silakan.
ini masuk fokusin aja ke sini hitung ibu nanti di baru. Nah, baru maju. Maju. Nanti ini sih. Saya agak naik. Jangan Pak.
Selamat pagi semuanya. Baik, untuk membukanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalan adalah awal dan dari tumbuhnya benih cinta. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Siapa tahu dengan perkenalan ini awal cinta kita akan tumbuh. Kalian Baik. isinya ya? Kata-kata ya. Ada apa saya sekali? Baik, pada izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fikirman Situasilia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, yang pertama itu apakah manfaat mengetahui kiat dalam bergaul? Di sini kami dapat mendiskusikan manfaatnya adalah kita belajar bagaimana cara berteman yang baik agar tidak salah pergaulan dan membangun hubungan yang baik antar sesama teman. Yang kedua, buatlah bagaimana langkah-langkah kiat dalam bergaul. Membangun komunikasi yang baik, toleransi, menghargai pendapat kawan, saling mendukung, memotivasi, memberi, dan saling tolong-menolong. Nah, di sini kami juga memiliki slogan teman-teman, kami tidak mau kalah dari kelompok yang pertama. Nah, buat teman-teman, kami boleh berdiri. Ya. Bergabung kita untuk berkawan capai masa depan. Baik, sekian hasil diskusi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Bagus sekali ya. Bagus sekali pendapat dari teman kita kelompok yang kedua. Sekali lagi yang paling penting itu adalah saling menghargai sesama teman. Ini slogan yang juga keren banget ya. Oke. Kelompok selanjutnya nih boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sofia. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kami menyampaikan pendapat kami tentang kiat dalam bergaul. Pendapat kami tentang manfaat mengetahui kiat dalam bergaul.
hari ini? Jadi gimana? Udah tahu ya? Kiat-kiat dalam bergaul gimana? Udah pada tahu semuanya? Jadi untuk kedepannya anak ibu bisa untuk lebih baik lagi dalam bergaul ya. Dan dalam bergaul lebih baik lagi. Nanti anak-anak ibu setelah dalam pelajaran yang sudah kita diskusikan ini, ibu harap anak-anak ibu kedepannya nanti bisa lebih menghargai teman, peduli sama teman, ya kan? Menghargai pendapat kawan. Jadi nanti kalau kawan menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, didengar kawannya. Apa yang disampaikan itu didengar. Jangan kayak maunya hanya satu orang aja atau beberapa pendapat aja. Tidak semua pendapat yang didengar gitu. Jadi dengarlah semua pendapat kawan. Agar nanti kita bisa sukses, ya kan? Kita bisa sukses dalam bergaul, ya kan? Kita bisa sukses dalam berteman nantinya. Jadi selama ibu kita tadi sudah menjalankan sesi pembelajaran hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan ilmunya ya. Alhamdulillah. Dan ibu harap nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk masalah kehadiran anak ibu akan terus hadir ke sekolah, supaya hari-hari berikutnya hidil terus. Artinya setiap hari kalian semangat untuk bersekolah, setiap hari kalian masuk sekolah ya. Nah untuk kedepannya untuk kita pertemuan, jadi pertemuan hari ini sangat menyenangkan sekali, bahwa anak ibu hadir semua, anak ibu sangat aktif, pendapat-pendapatnya sangat bagus, hasil diskusinya sangat bagus ya. Baik, terima kasih nih untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk hari ini. Anak-anak ibu sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih anak-anak ibu sudah berpartisipasi dengan baik. Semoga di kedepannya akan jadi lebih baik lagi. Ya, semoga anak-anak ibu kedepannya akan menjadi anak-anak yang sukses, akan menjadi anak-anak penerus generasi bangsa yang hebat. Semuanya bisa punya karir, cita-cita sesuai keinginan anak-anak ibu masing-masing ya. Amin ya, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita semangat untuk belajar, ya kan? Semangat untuk belajar supaya anak-anak ibu bisa berhasil ya. Seperti itu ya anak-anak ibu. Oke, sebelum ditutup nih. Nah, ada nggak nih yang mau bertanya sama ibu? Ada pertanyaan nggak? Sebelum ditutup tentang apa diskusi kita mingguan atau tentang hari ini boleh. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan boleh. Ibu, ada yang mau ditanyain sebelum ibu tutup ini? Sebelum kita selesai pembelajaran dan ditanyakan mungkin ada lagi? Tidak ada ya? Pas ya? Pas ya, tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya, pas ya. Oke. Baik, jadi sebelum ditutup boleh disiapkan dulu. Siap, Greg. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.